Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara kerja karburator sepeda motor Honda 100 cc, yaitu Honda Supra lama, Grand Astra Impreza, dan sejenisnya. Ini adalah unitnya. Ini meskipun KW tapi cara kerjanya mirip atau bentuknya juga mirip. Nah, sekarang kita akan mulai dari bagaimana cara memindahkan bahan bakar dari tangki ke karburator, bagaimana aliran bensin dari tangki ke karburator. Nah, pada sepeda motor itu posisi tangki itu berada di atas karburator, sehingga kalau di tangki itu kita kasih selang dan kita masukkan ke karburator, maka bensin itu akan mengalir karena adanya gaya gravitasi. Jadi proses pengaliran bahan bakar dari tangki bensin menuju karburator itu hanya mengandalkan gaya gravitasi bumi. Nah, sebagaimana kita lihat, ini selang ini adalah untuk selang yang menuju ke tangki. Jadi bensin akan mengalir karena gaya gravitasi ke sini, kemudian masuk ke penampungan bensin di sini. Nah, di sini ada keran untuk on dan off. Ini untuk mematikan aliran ke dalam, kalau ini untuk mengalirkan dari sini menuju ke dalam penampungan bensin. Nah, untuk karburator jenis ini itu ketika kita on kan itu juga mengalami on off. Jadi ketika bensin yang ada di dalam penampungan ini penuh, berarti dia akan menghentikan pasokan bahan bakar atau pasokan bensin. Ketika sudah berkurang, dia akan mengisi bensin ke dalam. Jadi mengalir enggaknya ke ruang penampungan itu secara otomatis. Nah, bagaimana mekanismenya, kita bongkar satu persatu. Yang pertama kita lihat di dalamnya sini ada apa. Jadi bensin mengalir dari sini kemudian menuju ke sini. Nah, di sini ada apa, kita bongkar. Ini adalah kerannya, dari sini keluar ke lubang ini. Kalau kita ini posisi on, berarti dari sini bisa keluar. Kalau posisi seperti ini berarti off. Ini berarti ini tidak nyambung ke sini, ini tertutup, hanya on off saja. Nah, kemudian setelah ini misalkan masuk ke sini, keluar ke sini, lalu akan dilanjutkan di sini. Ini ada orangnya masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini ada apa, kita bongkar. Ini ada orangnya juga. Nah, ternyata di dalamnya itu ada filter atau saringan. Jadi setelah bensin masuk ke dalam sini, karena ini posnya di dalam ini, berarti bensin akan mengitari saringan ini. Bensin akan mengitari saringan ini, kemudian tembus ke tengah. Nah, dari tengah ini kemudian akan diteruskan ke atas ini. Ini ada lubang. Akan diteruskan ke lubang ke atas sana. Jadi turun, masuk sini, melewati filter, dari filter masuk ke atas melalui lubang itu. Nah, ke atasnya itu seperti apa, perlu kita bongkar juga di sini. Nah, ini saluran ke atasnya tadi. Dari sini lubang itu ke atas. Nah, ke atas itu nyambung ke sini. Nah, setelah masuk ke sini terus diteruskan ke sini dan akan terhenti di sini. Nah, di sini itu ada pelampung dan juga jarum pelampung. Ini kan posisinya seperti ini ya. Nah, kalau posisi seperti ini, itu dari atas ini saya miringkan sini. Kalau posisi seperti ini, itu berarti terbuka, artinya ini bisa mengalir, ngocor ke sana. Kalau dari sini bisa ngocor ke bawah sini. Kalau posisi pelampungnya itu ke atas ini, dia akan nutup. Jadi tidak bisa mengalir ke bawah bensinnya. Ini membuka, ini menutup, ini buka, nutup. Nah, membukanya itu posisi seperti ini ketika bensin yang ditampung di sini
Ini itu ketinggiannya kurang. Nah, ketika kurang, pelampungnya ini akan turun ke bawah dan akan membuka saluran bensin sehingga bensin akan mengalir. Ketika bensin penuh, berarti dia akan mendorong pelampungnya ini ke atas sehingga akan menutup saluran bensin. Nah, bagaimana cara nutup bukanya? Nah, seperti ini. Ketika pelampungnya itu ke bawah sini, dia akan membuka. Lihat, itu ada jarum pelampungnya. Itu tidak menekan lubang. Kalau posisinya seperti ini, dia menekan lubang. Ini buka, nutup, buka, nutup, buka, nutup. Sekarang kita lihat buka nutupnya itu seperti apa. Kita buka. Nah, ini jarum pelampungnya seperti ini. Lancip, kemudian di sini ada lubang. Ada lubang. Nah, dengan demikian kalau ini masuk sini ketekan. Nah, kalau ketekan berarti dia nutup, ini buka, nutup, buka. Sehingga kalau tadi dipasang asnya, nih, buka, nutup, buka, nutup. Bensin habis, buka. Ketika penuh dia nutup, buka, nutup, sehingga ketinggian dari bensin itu akan dijaga konstan atau tetap. Nah, itulah on off-nya bensin atau pengontrolan bensin ke dalam penampungan. Sekarang kita lanjut lagi di penampungan bensin. Itu ada yang namanya saluran pembuangan, yaitu ini. Nah, saluran pembuangan ini itu selalu terhubung ke sini, ke pipa yang atas ini. Nah, kemudian kalau ini kita buka, baut pembuangannya kita putar, buka gini, kita kendorkan. Lubang yang ini itu akan menghubungkan dengan, akan terhubung ke lubang ini. Nah, sehingga kalau di sini misalkan sudah terisi bensin, ini kemudian kita kendorkan, berarti baut ini bertugas untuk menguras bensin yang ada di dalam tangki sini, yang ada di dalam penampungan. Bensin akan keluar ke sini sampai habis. Kemudian kalau kita kencangkan, itu tidak akan terhubung antara lubang ini dengan lubang ini, sehingga posisi seperti ini tidak bocor. Nah, kemudian apa fungsi yang di tiang yang pipa yang ada di sini? Ini ada lubangnya. Ini berfungsi ketika bensin itu terlalu luber. Nah, sebagai contoh, kalau jarum pelampung ini tidak bisa menutup rapat di sini. Ketika tidak bisa menutup rapat, berarti bensin akan selalu ngocor ke bawah, akan selalu mengalir. Nah, akibatnya ketinggian dari bensin tidak akan terkontrol, akibatnya akan naik terus ketinggian bensinnya. Nah, ketika melebihi dari tiangnya ini, ketika melebihi berarti bensin akan masuk ke dalam tiang dan keluar ke sini. Nah, jadi ini hanya untuk antisipasi aja, kalau terjadi kelebihan ketinggian bensin dia akan dikeluarkan di sini. Jadi kalau misalkan karburator kita di sini itu keluar bensin terus, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketinggiannya melebihi dari standar, bisa diakibatkan oleh penutupan jarum pelampung kurang, atau juga ini tidak bisa menutup dengan rapat. Yang baut pembuangannya tidak bisa menutup dengan rapat, itu juga bisa menyebabkan bensin akan keluar terus menerus ke sini. Itu adalah seputar bagaimana pengontrolan bensin dan di fasilitas yang ada di penampungan. Nah, sekarang kita lanjut tentang bagaimana terjadi proses pengkabutan bahan bakar atau proses perubahan dari cair menjadi gas atau kabut atau butiran-butiran halus. Nah, sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa di penampungan ini selalu dijaga ketinggian bensinnya itu konstan. Nah, ketinggian bensin ini menyebabkan bagian yang namanya spuyer, yaitu yang ini ada dua spuyer, itu selalu terendam bensin. Yang depan ini kan ke box filter, ini yang ke mesin. Yang depan ini, yang gede ini dinamakan dengan spuyer utama atau main jet atau spuyer kecepatan tinggi, dan yang belakangnya ini yang lebih kecil itu disebut dengan spuyer
idle atau pilot jet orang namanya. Nah, ini untuk video kali ini saya namakan dengan spoiler idle. Ini spoiler kecepatan tinggi atau spoiler utama. Spoiler idle, spoiler kecepatan tinggi, spoiler utama, spoiler idle. Nah, posisi normal itu dua spoiler ini selalu terendam air, terendam bensin, sorry. Nah, kemudian ini karena dihubungkan dengan mesin, kemudian di dalam mesin itu ada piston, sedangkan piston itu bergerak dari TMA ke TMB dan sebaliknya, dari TMB ke TMA, maju mundur ini. Nah, ketika dia langkah hisap, yaitu dari TMA ke TMB, dari depan ke belakang gini, maka piston itu akan menghisap udara dari lubang sini. Berarti ketika piston bergerak dari TMA ke TMB, udara tersini akan terhisap, berarti akan ada aliran udara dari depan sini menuju sini. Jadi akan ada aliran udara dari kiri ke kanan. Nah, kemudian perubahan wujudnya atau alirannya itu dari sini itu berwujud udara, dan ketika keluar ke sini itu berupa kabut bahan bakar atau campuran udara dan bahan bakar, atau ya kabut, kita anggap aja semprotan bahan bakar. Di sini, di depan sini masuk udara, di sini udara campur bahan bakar, kabut bahan bakar. Untuk memahami proses pengkabutan bensin dari cair menjadi kabut bercampur udara, itu kita bedakan menjadi 3 posisi, yaitu yang pertama posisi idle atau stasioner, yang kedua putaran menengah, yang ketiga adalah putaran tinggi. Nah, yang stasioner atau idle itu posisi ketika gas tidak kita buka, artinya kita lepas gas, itu adalah posisi idle. Kemudian kalau posisi putaran menengah berarti kita buka gasnya kira-kira separuh, itu adalah putaran menengah. Nah, untuk putaran tinggi itu kita buka full, kita gas full, itu putaran tinggi. Nah, sekarang kita mulai dari posisi idle. Posisi idle karena itu tidak kita gas, berarti posisi escape itu posisi yang paling bawah, mentok paling bawah. Ini adalah escape-nya, ini adalah jarum escape. Nah, posisi tidak kita gas berarti escape-nya itu masuk paling bawah, ini seperti ini. Ini awalnya seperti ini, lubangnya bolong gini. Nah, ketika tidak kita gas berarti menjadi seperti ini, tertutup. Tetapi tidak tertutup semua, karena meskipun tidak kita gas, tapi paling bawah masih ada coakan. Ini adalah posisi idle. Nah, posisi idle kemudian mesin kita nyalakan, berarti piston akan menghisap udara ke sini. Dari TMA ke TMB, berarti ada aliran udara dari depan ke belakang, dari sisi kiri ke kanan. Nah, udara akan melewati saluran mana saja untuk bisa melewati sini. Kalau sini itu pasti ya. Jadi udara dan bahan bakar atau campuran bahan bakar atau kabut bahan bakar itu selalu mengalir ke sini. Nah, tetapi untuk udara itu meskipun satu lubang ini, satu bagian ini, tetapi dia terdiri dari 3 lubang. Saya lepas dulu. Yang pertama ada lubang tengah yang paling besar, yaitu lubang Venturi. Yang kedua ini disebut dengan lubang spoiler utama atau spoiler kecepatan tinggi, dan yang ini adalah spoiler kecepatan rendah. Berarti ada 3 jalur masuk, 3 jalur udara masuk, dan 1 jalur keluar, yaitu di sini. Masuknya itu ada 3 pilihan. Yang pertama di Venturi, yang kedua di spoiler utama atau spoiler kecepatan tinggi, yang ketiga spoiler kecepatan rendah atau spoiler idle. Nah, ketika posisi idle seperti ini, tertutup seperti ini, berarti udara tidak bisa mengalir ke tengah sini. Meskipun bisa mengalir, itu hanya sangat sedikit, yaitu akibat dari lubang yang ada di bawah sini, lubang kecil ini. Berarti
udara tidak bisa melewati di lubang tengah, berarti ada dua pilihan lain, yaitu lewat spuyur utama atau spuyur idle. Nah, kita lihat spuyur utama. Bisakah dia melewati spuyur utama? Kita lihat jalurnya. Nah, udara berarti masuk ke sini, spuyur utama, kemudian diteruskan ke sini, dan tembus di spuyur utama ini, spuyur kecepatan tinggi. Nah, dari spuyur kecepatan tinggi ini, melewati spuyur kecepatan tinggi, kemudian bisa nggak dia diteruskan ke sini. Nah, kita perhatikan posisi dari jarum skate-nya. Nah, kita lihat di sini itu ada dua lubang. Yang tengah itu adalah lubang spuyur utama atau spuyur kecepatan tinggi, dan di belakangnya itu ada lubang kecil, sebelah kanannya itu ada lubang kecil, itu adalah lubang untuk spuyur idle. Di tengah lubang spuyur utama, dan yang di belakangnya itu adalah untuk spuyur idle. Nah, karena posisi stasioner itu, jarum itu full ada di bawah gini. Nah, ini berarti jarum tadi itu akan menutup lubang tengah dari spuyur utama, sehingga udara itu tidak bisa mengalir ke sini. Dia akan dihentikan di spuyur utama, sehingga kalau kita runut kembali, ketika posisi seperti ini, ketika idle kemudian terhisap oleh piston, udara tidak bisa mengalir di tengah, di ventul tidak bisa mengalir karena diblok oleh skate. Kemudian di bawah sini yang menuju ke spuyur utama itu juga tidak bisa mengalir karena diblok oleh jarum yang menutup lubang spuyur utama, sehingga di sini tidak bisa, di sini tidak bisa mengalir, di tengah tidak bisa mengalir. Jadi satu-satunya jalan bagi udara itu adalah di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah bisa mengalir sampai di sini, sampai belakang. Kita coba telusuri. Udara akan masuk ke sini, kemudian ke sini, kemudian dia belok menuju spuyur idle. Dia belok menuju spuyur idle. Nah, di spuyur idle itu akan diteruskan di atas tadi, ini ada, akan diteruskan di lubang yang kecil yang di belakang spuyur utama. Nah, ingat itu di belakangnya. Nah, kemudian ketika ini posisi idle tertutup seperti ini, itu masih ada seperti yang saya katakan tadi, itu masih ada lubang di bawah. Nah, lubang di bawah itu bisa dialiri oleh lubang kecil punyanya spuyur. Nah, jadi udara akan mengalir ke sini, kemudian ke sini, kemudian belok ke sini ke spuyur, melewati spuyur, terus dia keluar melalui lubang yang kecil ini di belakang spuyur utama, dan akhirnya di sini sudah berbentuk kabut bahan bakar. Nah, saya ulangi lagi. Posisi idle, udara tidak bisa mengalir ke sini. Anggap aja tidak bisa, meskipun ada, dia sangat sedikit sekali. Tidak bisa mengalir ke sini, tidak bisa mengalir ke spuyur utama, dan dia hanya mengalir di spuyur idle, yaitu melewati ke sini ke saluran, ke spuyur idle. Dari spuyur idle ini akan membawa akan menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara menjadi kabut di sini. Jadi itu adalah idle. Jadi ketika idle itu campuran bahan bakar dan udara yang disemprotkan ke area sini itu berasal dari spuyur idle. Nah, sekarang bagaimana ketika putarannya menengah, ketika kita putar gas separuh. Nah, ketika putaran menengah berarti ini, untuk lebih jelas saya akan buka saja ini spuyurnya. Nah, ini jarumnya kelihatan. Ini spuyur utama, ini spuyur idle.
Ini spoiler utama ada tambahnya seperti ini. Saya akan tata lagi. Jadi posisi ini itu akan saya gambarkan di sini. Spoiler idle, kemudian di depannya ada spoiler utama. Ini ada bosnya. Nah, ini kita abaikan saja dulu supaya lebih gampang menjelaskan. Nah, ini dia masuk ke sini. Posisi idle dia masuk. Escape-nya. Nah, bayangkan ya, ini posisi di depan, ini di belakang, ini spoiler 2 ini. 2 ini adalah seperti ini. Saya lepas di sini, saya gambarkan di sini. Nah, kemudian saya ulangi lagi yang posisi idle. Posisi idle itu ini adalah venturinya. Ada lubang yang tengah, kemudian ada lubang yang menuju ke spoiler idle, ada lagi lubang yang menuju spoiler utama. Ini tadi yang menuju spoiler utama yang ke sini, dan yang satunya ini menuju spoiler idle yang lewat sini. Nah, ketika idle, ini ada hisapan piston di sini, berarti udara akan mengalir ke sini. Ada yang mencoba mengalir lewat venturi tengah, ada yang mencoba melewati yang salurannya spoiler utama atau spoiler kecepatan tinggi, ada yang mencoba melewati spoiler idle. Nah, untuk melewati spoiler tengah dia terhambat karena dia terbendung oleh escape. Kemudian ada lagi yang mengalir melalui spoiler utama, tapi dia tidak bisa karena di sini di tembusannya salurannya itu melewati lubang-lubang yang kecil ini ada lubangnya ya. Nah, melewati lubang kecil, dia tidak bisa naik ke atas karena kehalang oleh ini jarum ini. Jadi dia di sini mentok, tidak bisa naik ke atas. Jadi tidak bisa mengalir ke spoiler utama. Nah, kemudian apa yang terjadi di spoiler idle? Nah, di spoiler idle itu masuk, kemudian dia menuju saluran yang kecil ini, yang lubang-lubang kecil, kemudian dia naik. Udaranya masuk ke sini, melewati lubang-lubang kecil, kemudian dia naik. Nah, karena di sini itu terendam oleh bensin, berarti bensin akan bisa keluar dari sini. Udara mengalir ke sini, masih bentuk udara. Ketika keluar ke sini, dia bisa menghisap bensin yang ada di sini, sehingga dia akan terjadi pengkabutan bahan bakar di sini, dan akhirnya dia keluar sebagai kabut bahan bakar. Itu adalah posisi idle. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi kecepatan menengah? Kecepatan menengah sini. Nah, kecepatan menengah berarti yang bekerja itu ada 2 spoiler. Di spoiler yang idle ini masih bekerja seperti tadi. Dia masih ada aliran udara di sini, kemudian dia akan keluar di sini sebagai kabut bahan bakar karena dia menghisap ini terendam. Nah, bagaimana dengan yang spoiler utama? Spoiler utama dia akan ada aliran udara di sini. Karena ini sudah membuka sedikit, berarti akan ada aliran udara di sini. Aliran udara berarti udara ini akan menghisap bensin yang ada di bawah sini, yang merendam akan ke atas. Sehingga posisi separuh seperti ini, kecepatan menengah, di sini itu terjadi semprotan bahan bakar, di sini juga terjadi semprotan bahan bakar. Melewati venturi, melewati saluran yang spoiler utama, dan juga melewati spoiler yang idle. Semuanya bekerja. Nah, bagaimana ketika dia naik full gini? Nah, naik full ini karena di atas ini hampir tidak ada hambatan, lancar sekali. Berarti udara itu lebih memilih hanya melewati yang atas ini dibanding dengan yang spoiler yang idle. Nah, karena udara itu hanya melewati sini karena dia sudah sangat bebas, berarti di spoiler yang idle itu sudah tidak terlewati udara lagi, sehingga di sini sudah tidak menyemprotkan kabut bahan bakar. Nah, penyemprotannya hanya ada di ujung spoiler utama, karena di sini ada udara, berarti dia akan menghisap di sini, menghisap
bensin yang ada di bawah untuk naik ke atas. Di sini udara di sini itu akan menghisap bensin, kemudian udara yang dari saluran yang spuyur yang utama dia juga akan menghisap. Jadi udara mengalir dari atas ini dengan membawa kabut bahan bakar, dan juga dari sini bawahnya sini dia ke atas dan juga dia mengambil bahan bakar. Nah, ini kan tadi ya udah ada lubang-lubangnya, masuk ke sini dan keluar ke sini, masuk ke sini keluar ke sini. Saya akan mengulang kembali cara kerja idle, menengah, dan full speed dengan posisi spoiler dipasang. Posisi spoiler idle dan spoiler kecepatan tinggi terendam bensin. Kemudian ini posisi idle, berarti belum diangkat skep gasnya. Kemudian piston bergerak dari TMA ke TMB untuk proses hisap bahan bakar, berarti akan ada udara mengalir dari depan sini ke sini. Nah, karena skepnya itu posisi tertutup seperti ini, posisi idle, belum kita gas, berarti udara itu tidak bisa mengalir lewati sini. Kita anggap tidak bisa mengalir, meskipun dia sebenarnya mengalir tapi sedikit sekali, melewati lubang yang kecil. Itu yang di bawah skep gas, lubang kecil ini. Jadi anggap aja dia tidak bisa melewati lubang yang besar ini, venturinya. Berarti udara itu mencoba memasuki yang di bawah sini, yang saluran spoiler utama dan saluran spoiler idle. Nah, kita lihat spoiler yang utamanya, main jetnya di sini. Karena ini kan terusannya di sini, karena posisi di tengah-tengah spoiler ini ketutup oleh jarum skep, berarti di sini juga tidak bisa mengalir udaranya karena terhambat oleh jarumnya, sehingga satu-satunya jalan adalah di sini. Di sini kemudian ke sini, belok ke sini ke spoiler idle, kemudian keluar di sini melalui saluran di bawah skep itu yang kecil itu. Nah, itu adalah idle. Idle berarti dia keluar di sini dalam bentuk kabut dengan melalui spoiler yang idle, melewati yang ini. Nah, kemudian ketika kita buka skep gasnya, kita buka sedikit, misalkan di sini sedikit gini, berarti udara itu sudah mulai ada yang mengalir di bagian venturi. Nah, ketika sudah ada yang mengalir di venturi, berarti udara selain mengalir lewat venturi, dia juga akan melewati yang spoiler utama, karena kan jarum yang menghalangi di tengah-tengah itu sudah mulai keangkat. Jadi sudah mulai ada yang sudah ada udara yang mengalir ke sini, kemudian ke atas dan nyemprot ke sini, dan juga dikuatkan dengan airan yang dalam venturi. Jadi selain dari idle-nya itu bekerja menyemprotkan atau mengkabulkan bahan bakar, yang spoiler utamanya ini juga mengkabulkan bahan bakar, yaitu melewati saluran yang sini, spoiler utama, dan juga melewati venturi. Nah, kemudian ketika kita buka full seperti ini misalkan, berarti hambatan yang ada di venturi ini sangat kecil. Jadi udara itu longgar, bebas masuk ke dalam sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya udara itu tidak lagi mengalir ke bagian yang idle, karena di idle itu kan di sini ada hambatan, lubangnya kecil, jadi sempit. Ada saluran yang longgar kemudian dibanding dengan saluran yang sempit, maka udara itu akan lebih memilih saluran yang longgar. Nah, berarti udara akan mengalir di saluran yang utama ini, dan juga sebagian ada yang di sini, yang ada di spoiler utama.
Tapi utamanya dia adalah di spuyer di venturi ini. Di venturi ada kecepatan tinggi, berarti dia akan menghisap bahan bakar yang terendam pada spuyer utama untuk naik ke atas sana dan menyemprot di sini. Nah, seperti itu. Jadi ketika idle itu hanya keluar lewat spuyer idle, kemudian ketika menengah dia dua-duanya, baik idle maupun spuyer utama. Ketika full kita buka pol itu hanya lewat spuyer utama. Nah, itu adalah cara kerja untuk kecepatan rendah atau idle, kecepatan menengah, dan kecepatan tinggi. Nah, kemudian ini ada dua baut, ini juga penting. Baut yang pertama, yang depan ini gunanya untuk men-setting RPM idle. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah ketika ini kita putar searah jarum jam ke dalam gitu, maka dia akan mendorong, ujungnya akan mendorong ini. Coba akan saya buka. Nah, ketika kita dorong atau kita putar searah jarum jam, maka baut ini akan masuk ke dalam. Ini ada ujungnya lancip. Nah, ketika dia masuk ke dalam, dia akan mendorong bidang miring dari skepnya ini. Nah, ketika dia mendorong bidang miring ini, berarti dia akan mengangkat skep gasnya. Kalau kita dorong, dia akan mengangkat. Kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, berarti dia akan mundur. Mundur berarti dia ke bawah, didorong oleh per yang ada di atasnya ini. Ini sebenarnya ada pernya ya. Jadi ini masuk ke dalam searah jarum jam, dia dorong ke atas. Kalau dia berlawanan arah jarum jam kita putar, dia akan turun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka katup gas ini ke atas sedikit untuk menambah udara dan bahan bakar. Untuk menambah udara dan bahan bakar dari spuyer idle ataupun spuyer, nggak tahu ya pasnya di spuyer mana, yang penting jelas ketika posisi ini itu kan dia menutup banget. Nah, supaya mesin itu RPM-nya lebih tinggi, itu perlu kita tambahi campuran bahan bakar dan udara. Nah, caranya kita tambahkan saluran udara, kita tambahkan kecepatan udara sehingga dia menyedot bensin lebih banyak. Nah, ini perhatikan nih posisi seperti ini. Kalau saya, semoga kelihatannya. Ini kalau saya putar sini. Ini kalau saya putar searah jarum jam, dia akan mengangkat skepnya. Nah, itu akan semakin mengangkat. Skepnya akan semakin terangkat. Akibatnya saluran udara akan lebih banyak masuk ke sini sehingga bensin yang terhisap itu akan semakin besar. Entahlah, mungkin selain dari spoiler ini juga sini mungkin dua-duanya. Tapi yang jelas dengan bertambahnya aliran udara di sini semakin cepat, berarti hisapannya juga akan semakin banyak. Dia akan menghisap bahan bakar semakin banyak, entah dari spoiler yang idle maupun spoiler yang utama ini. Nah, sehingga RPM mesin akan naik. Nah, kalau kita turunkan, kita putar berlawanan arah jarum jam, dia akan turun lagi. Ini kalau posisi seperti ini berarti campuran udara dan bahan bakar akan semakin kecil sehingga RPM-nya akan turun. Kalau seperti ini hanya mengandalkan semprotan dari spoiler yang idle. Kalau kita buka sedikit, dia akan ada mungkin saya nggak tahu pastinya, mungkin akan ada yang keluar juga dari spoiler utama. Nah, kemudian baut yang satunya buat apa? Baut yang satunya itu untuk menyetel angin-angin. Ini kalau kita putar mentok,
Ini sudah mentok ya. Kita longgarkan. Coba kita lihat di dalamnya ada apa. Ini juga ada pernya. Ini di sana ada lubangnya. Semoga kelihatan. Nah, lubang itu akan ditutup oleh ini, baut setelan angin. Ini kan lancip ya. Jadi kalau ini kita masukkan pol, berarti dia akan menutup saluran dari sini. Ini kan untuk dudukan baut ya. Dudukan baut. Berarti kalau ini mentok, bautnya setelan angin ini kita masukkan secara mentok, berarti dia akan menutup lubang yang menuju spuyer utama, spuyer idle-nya. Jadi ketika kita putar mentok, berarti udara itu tidak bisa mengalir ke spuyer idle, dia akan berhenti di sini. Nah, posisi seperti itu berarti tidak ada udara yang kita masukkan ke ruang bakar. Dengan demikian, ketika tidak ada udara, berarti bahan bakar itu tidak bisa terbakar. Karena untuk membakar bahan bakar itu kan kita butuh oksigen. Oksigen kita ambil dari udara. Nah, kalau udara ini kita mampetkan, berarti mesin akan mati. Nah, terbukti ya kalau misalkan teman-teman mau nyoba. Ini kalau dimasukkan pol, kalau mesin pun kondisi hidup kemudian kita putar pol gini, dia mesin pasti mati. Ini sudah mentok. Ketika mentok ini mesin pasti mati karena tidak ada udara yang melewati spuyer idle, sehingga yang dihisap itu kekurangan udara, akibatnya mesin mati. Nah, bagaimana penyetelan dari spuyer ini, spuyer angin ini? Nah, misalkan ini kita buka sedikit, ini kan posisi mati mesin. Kalau kemudian kita buka sedikit, kemudian kita starter, nah itu kan mesin sudah hidup, tetapi RPM-nya rendah. Nah, kemudian kita buka sedikit-sedikit, semakin kita putar berlawanan arah jarum jam, kan saluran udara yang masuk ke sini itu akan semakin banyak. Saluran udara akan terbuka semakin lebar yang masuk ke spuyer idle. Nah, ketika kita buka dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam, maka RPM mesin akan semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, suatu saat kita putar, kita buka lagi berlawanan arah jarum jam, dia akan tetap. Nah, karena dia sudah terbuka pol. Meskipun kita gini, RPM-nya akan tetap tinggi dan tetap. Nah, penyetelan yang menurut pengalaman saya itu kita cari RPM yang tinggi yang pertama. Ya kan kalau ini kita putar searah jarum jam kan dia akan semakin rendah. Misalkan ini dari mati tadi ya. Dari mati. Ini kalau mati gini. Ini pol mati. Kalau kita putar berlawan arah jarum jam, RPM-nya akan tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kemudian kita putar lagi, kok tingginya sama, tidak bertambah tinggi lagi. Nah, berarti kita kembalikan yang awal, yang tinggi pertama. Nah, awal yang tinggi pertama, ini posisi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi 1/4 putaran. Nah, kalau saya sih gitu. Jadi kita cari RPM, dia naik di RPM tertinggi yang pertama kali, lalu kita tambahkan 1/4 putaran. Seperti itu. Karena kalau kita terlalu menutup nanti akan boros, terlalu membuka itu juga akan boros. Karena kalau kita terlalu menutup, udaranya akan berkurang sehingga akan kebanyakan bahan bakar, akan boros. Kalau terlalu membuka, nanti akan kebanyakan udara. Nah, kebanyakan udara itu juga boros karena kita sudah membakar bensin tetapi tenaganya kurang, itu juga boros. Jadi
menurut pengalaman saya kita cari RPM tertinggi yang pertama, kemudian kita tambahkan per 4 putaran. Nah ini sudah setelan gas ini. Kalau sudah di setel udah angin-anginnya, baru kita setel RPM idle-nya. Nah setelah itu ada juga yang namanya cuk. Nah fungsinya cuk itu untuk membantu menghidupkan mesin ketika mesin itu susah dinyalakan, terutama mungkin waktu pagi hari atau setelah mesin tidak dinyalakan lama. Nah bagaimana cara kerja cuk? Cara kerja cuk adalah dia menutup venturi ini secara full total, jadi tidak ada udara yang bisa mengalir melalui venturi. Nah udara mengalir melalui mana? Udara mengalir melalui dua lubang ini. Yang pertama ada lubang angin-angin, lubang idle seperti ini. Yang kedua dia bisa melalui yang lubang yang spoiler yang utama. Dengan syarat kita harus sambil digas kita buka. Biasanya kalau ini posisi tertutup full itu kalau kita cuk itu kita starter mati. Nah tetapi kalau kita sambil gas, kita sambil naikkan gini, berarti nanti yang masuk ke ruang bakar itu tidak hanya idle tetapi juga yang spoiler utama. Tetapi campurannya itu akan kaya, artinya campurannya itu dibuat banyak bahan bakar, jadi agak kaya ya, maksudnya bahan bakarnya porsinya itu besar supaya yang penting nyala dulu. Nah kalau sudah nyala itu baru kita kembalikan ke normal supaya hemat, karena kalau ini kan dia boros, udaranya itu hanya melalui dua lubang ini, tidak ada udara yang di sini, berarti dia posisinya boros bahan bakar, udaranya sedikit. Nah demikian cara kerja dari karburator. Nah, maaf kalau ada kelirunya, silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.